Oke, selamat pagi, Manir. Perkenalkan, nama saya Rano Yolanda Kimensa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Pemulangan Ex-Knil Ambon di Belanda ke Indonesia pada tahun 1955. Nah, seperti yang kita ketahui, Belanda merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman budayanya, di mana ia memiliki sejarah yang panjang sebagai tempat tujuan para imigran dari berbagai belahan dunia. Dari data yang saya temukan pada tahun 2013 bahwa penduduk Belanda itu mencapai 16,2 juta jiwa, di mana 21% di antaranya itu adalah imigran. Eh, ya, banyak banyak banget faktor yang mendorong kenapa orang-orang itu mulai bermigrasi ke Belanda. Salah satunya adalah adanya hubungan historis dengan bekas negara koloni Belanda seperti Suriname dan Indonesia. Ini kedatangan etnik Maluku Belanda terjadi karena situasi politik yang tidak stabil di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, terutama terjadinya pembubaran KNIL. Eh, Pembubaran ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi para tentara KNIL ini sendiri. Kemudian Indonesia dan Belanda akhirnya mereka bekerja sama dan bersepakat untuk memindahkan ex-KNIL Ambon ini ke Belanda untuk sementara. Tapi ternyata kesepakatan ini malah malah menjadi eh, permasalahan untuk Eskinel Ambon itu sendiri karena hubungan mereka semakin memburuk yang mengakibatkan penundaan dalam pembahasan mengenai kepulangan Eskinel Ambon ke Maluku ke Indonesia ini semakin lama. Lalu rumusan masalah yang saya tawarkan adalah pertama, bagaimana proses kedatangan Eskinel Ambon ke Belanda pada tahun 1951. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan Belanda dalam proses pemulangan Eskinel Ambon ke Indonesia. Korpus data yang saya gunakan adalah korpus yang saya temukan di ANRI yang berjudul Berkas mengenai pengembalian orang Ambon dari Belanda ke Indonesia, di mana arsip ini berisi data dan informasi mengenai proses pemulangan Eskinel Ambon ke Indonesia. Studi pustaka yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah tulisan dari Lairisa yang berjudul Tantangan dan Dorong-Orang Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI, Kasus Republik Maluku Selatan, di mana buku ini menjelaskan mengenai persoalan KMB, terus eksistensi RMS di Belanda. Nah, yang menjadi perbedaan dengan tulisan saya adalah tulisan saya lebih terfokus pada pemulangan orang-orang Indonesia Ambon ke Indonesia. Lalu referensi yang selanjutnya yang saya gunakan adalah tulisan Nur Aisyah yang berjudul Mengkonstruksi Identitas Diaspora Maluku di Negeri Belanda, di mana tulisan ini menjelaskan mengenai identitas orang-orang Maluku di Belanda dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Balik lagi, yang menjadi perbedaan dengan tulisan saya adalah tulisan saya lebih terfokus kepada pemulangan orang-orang Ambon ke Indonesia. Lalu metode yang saya gunakan adalah metode sejarah dengan tahapan heuristik sampai historiografi. Untuk pembahasan di sini ada dua sub pembahasan. Pertama adalah proses kedatangan eksilnya Ambon di Belanda pada tahun 1951. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa KMB, di mana eh, peristiwa ini menjadi penanda akhir dari Kenil, di mana Ratu Juliana secara resmi pada tahun 1950 membubarkan Kenil, dan dampaknya adalah hmm, terjadi penarikan tentara kerajaan Belanda dari Indonesia dan demobilisasi anggota Kenil ke wilayah asal mereka. Nah, menurut perjanjian KMB, ex-Kenil ini memiliki kebebasan gitu untuk memilih daerah yang dijadikan lokasi demobilisasi. Namun karena apa namanya terjadi peristiwa RMS ini, Soekarno ini menolak gitu ya untuk memulangkan sekitar 4.000 pasukan Kenil Ambon yang ada di Jawa karena Soekarno ini mengetahui gitu kalau mereka tuh memiliki niatan untuk membantu rekan-rekan mereka dalam memperkuat gerakan RMS. Nah, di sini pemerintah Indonesia dan Belanda akhirnya menawarkan dua pilihan gitu ya. Pilihan pertama adalah mereka bergabung gitu menjadi anggota APRIS, lalu yang kedua mereka menjadi masyarakat biasa gitu. Nah, mereka gak mau gitu menjadi bagian dari APRIS karena muncul suatu rumor yang beredar kalau kalau mereka menjadi bagian dari APRIS, mereka akan mengalami penurunan pangkat, masa kerja dan gaji gitu ya, dan mungkin ada tindakan balas dendam gitu dari kubu TNI. Nah, dan juga
Ini yang mereka gak mau. Juga mereka juga gak mau untuk pilihan kedua karena mereka tidak mudah gitu kembali ke masyarakat biasa di mana mereka harus meninggalkan segala hal-hal kemegahan yang diberikan mereka sebagai anggota KNIL gitu. Akhirnya mereka diberikan opsi untuk pindah ke Belanda, di mana pemerintah Indonesia memberikan izin gitu kepada pemerintah Belanda untuk memindahkan tentara Maluku beserta keluarganya yang telah menjadi warga negara Indonesia ke Belanda untuk sementara waktu dengan durasi itu 6 bulan. Ehm, Namun langsung ke subbab kedua yaitu pemulangan ex-Knil Ambon ke Indonesia. Namun eh, durasi 6 bulan ini ternyata memakan waktu hingga 4 tahun dari 1951 sampai 1955 gitu. Kenapa? Karena eh, terjadi hubungan yang semakin memburuk antara Indonesia dan Belanda, di mana ada beberapa faktor, ada seperti eh, Belanda yang dikatakan mendukung gerakan RMS gitu ya. Terus ada juga masalah Papua. Terus juga ada masalah Belanda yang mengirimkan kapal bantuan kepada RMS gitu ya. Sehingga pada tahun sehingga ini yang menyebabkan hubungan mereka memburuk gitu. Tapi pada tanggal 14 September 1955 pemerintah Indonesia mulai membentuk panitia interdepartemental gitu mengenai pengembalian orang-orang Ambon ke Belanda dari Indonesia. Alasannya pemerintah Belanda itu apa namanya? Alasannya pemerintah Belanda itu mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu ya. Untuk karena akhirnya mau gak mau orang-orang Ambon ini harus dikembalikan. Ada sekitar 5.000 orang Ambon yang menyatakan diri siap untuk dikembalikan ke Indonesia. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.